mengatakan, ya Habib, kita ini bukan keturunan dari keturunan guru-guru. Kita ini bukan keturunan dari keturunan habaib. Kita ini tidak tahu keturunan dari mana. Yang saya tahu, saya ini orang Islam, Habib. Bagaimana caranya saya ini supaya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau enggak punya nasab? Bernasab kepada Rasulullah. Gampang caranya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abuka thalathah," kata Rasulullah. Bapak kamu, ayahmu ini ada 3, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ayah kandung, yang kedua ayah mertua, yang ketiga guru. Jadi nasab itu ada nasab daripada anak dan ayah, ada nasab yang namanya nasab antara murid dan gurunya. Kita ambil nasab daripada guru kita. Makanya kalau kita cari guru, nasabnya yang jelas. Nasab gurunya dapat ilmunya dari mana? Nah, dengan dapatnya kita bernasab dengan guru-guru mulia, kita bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang bersalaman denganku dan orang itu bersalaman lagi dengan orang yang bersalaman denganku dan bersalaman terus, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalaman kepada ulama, itu kita ingin atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangan-tangannya ulama itu berada daripada athar-atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris daripada nabi. Makanya ulama-ulama kita betul-betul mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan daripada hal yang itu namanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama kita tahu daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman wal haya fi qarani." Sesungguhnya iman dan malu ini adalah satu ikatan. Fa idza suliba ahadahuma tabaul akhar. Apabila ditarik salah satunya, maka ikut yang satunya. Kalau imannya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malunya juga ikut. Kalau ditarik rasa malunya, imannya juga ikut. Kita tahu orang-orang yang tidak punya malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menghina aulia Allah, yang selalu meremehkan warathatul anbiya, pewaris-pewarisnya Rasulullah, yang selalu meremehkan ulama-ulamanya Allah, yang selalu meremehkan orang-orang yang berada di syiarnya Rasulullah. Hati-hati. Hati-hati. Banyak sekarang orang-orang yang banyak meremehkan ulama. Kadang orang ini punya kedudukan, punya daripada harta benda, kadang ulama diremehkan. Ulama diremehkan. Dan orang-orang kadang mengatakan, Habib, bulan meremehkan ulama ini, bulan menghina ulama ini. Apa kalau katanya orang Banjar, Kuala tuh, tulah ya. Ini orang kok tidak kena tulah, Habib. Apa bahasa Banjarnya kualat? Katulaan deh. Saya tidak begitu bisa bahasa Banjar ini. Kalau bahasa Madura saya pinter. Saya bicara bahasa Madura di sini tidak ngerti semua akhirnya. Oke. Tapi insya Allah bahasa apapun, suku apapun, kalau kita ada di satu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengharapkan syafaatnya Rasulullah, kita semua bakal berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok tidak ketulahan orang ini, Habib? Dipikirkan biasanya orang itu kalau membahas masalah ketulahan
ada yang ditabrak, ada yang sakit, ada yang kecelakaan. Sampean tahu kualat atau ketulahan yang paling dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Begitu dia su'ul adab kepada ulamanya Allah, begitu dia tidak punya akhlak kepada aulia Allah, dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal, yang haram sama saja. Mau sholat tidak mau sedekah tidak mau hadir majelis taklim tidak mau hadir majelis zikir tidak mau majelis maulid tidak mau hadir ke masjid tidak mau. Senang ke hal-hal yang berbau maksiat, lebih asik ke tempat-tempat disko, lebih asik bergaul dengan orang-orang yang jauh dari ulama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat yang mana hatinya dibukakan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau sudah dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi duduk di tempat seperti ini. Kadang dengar suaranya adzan saja sudah kayaknya kesel. Kok tidak mari-mari adzan? Kok tidak selesai-selesai adzan? Saya salah mau dengarkan musik di HP. Saya mau lihat video di HP. Kalau orang sudah dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat saja. Berapa orang yang menghina daripada aulianya Allah. Makanya jangan kaget. Kalau tidak ketulahan, hartanya tetap banyak, uangnya tetap banyak, kedudukannya tetap ada. Tapi kita lihat bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang aulia Allah itu tidak lepas dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ibni Adam, atik rabbaka tusamma agilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Hei anak putu Adam, hei anak cucu Adam, kata Rasulullah SAW, bertakwa kau kepadaku, bertakwalah kepada Allah, maka engkau dikatakan oleh orang-orang yang berakal. Wala ta'sihi, dan jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatusamma jahilan, maka kau dinamakan orang-orang yang jahil. Jadi kalau kita mengukur orang-orang yang berakal dan orang-orang yang jahil, cukup kita lihat bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia memperlakukan Rasulullah, bagaimana caranya dia memperlakukan ulama, bagaimana caranya mereka memperlakukan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang berdasi, saudara, yang dikatakan orang-orang yang punya akal. Walaupun itu berdasi, bermobil mewah, berumah mewah, bergaul dengan orang-orang yang mewah, tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah SWT, dia dikatakan orang-orang bodoh. Walaupun dia menjadikan dirinya orang-orang yang biasa di dalam ekonomi, biasa di dalam pergaulan, tapi hidupnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang disebut orang-orang yang berakal. Bagaimana kita menjadi orang yang berakal? Apakah kita ingin menjadikan orang-orang kita ini, apakah kita ingin menjadi orang yang berakal atau orang yang tidak berakal, saudara? Ingin jadi orang yang berakal apa tidak berakal? Ingin jadi orang yang berakal, bagaimana caranya? Jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama, karena ulama yang memberikan jalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di ulama adalah ilmu. Ilmu yang membukakan jalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada di mana? Rasulullah ada di surga. Rasulullah ada di Firdaus. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang berkumpul dengan Rasulullah? Kita cari jalannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilm. Semuanya itu ada jalannya kata Rasulullah, dan jalannya ke surga itu adalah ilmu, saudara. Kita mengejar surga bukan menginginkan kemewahan yang ada di surga. Kita mengejar surga bukan adanya kita masuk di surga langsung 100 bidadari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar ke surga bukan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga, saudara. Demi Allah, banyak ulama yang mengejar surga hanya untuk bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Imam Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau tidak ada kekasihku di surga, aku tidak mengharapkan berada di dalamnya, kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena adanya siapa? Karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berkumpul dengan Rasulullah kalau kita jauh dengan ulama? Bagaimana mau kita berkumpul dengan Rasulullah kalau kita tidak mau duduk dengan ulama? Jalisul ulama ibadah. Sesungguhnya duduknya dengan ulama itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Duduknya saja kita dengan ulama. Siapa itu ulama? Ya tadi katanya Al-Quran, Allah SWT menyebutkan alladzina amanu kanu yattaqun. Sungguhnya ulama itu adalah orang yang beriman, kanu yattaqun, dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehari-harinya sibuk mengenalkan orang kepada ilmu, mengenalkan orang kepada Rasulullah, mengenalkan orang kepada hakikatnya hidup di dunia, yaitu adalah bertujuan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh ditata oleh Rasulullah. Kita betul-betul ditata oleh Rasulullah supaya nanti berkumpul dengan Rasulullah. Caranya begini. Lewat siapa? Ya lewat ulama. Kalau tidak ada ulama, kita tidak mengenal bagaimana caranya mencintai Rasulullah. Bahkan kita tidak mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ulama. Hati-hati. Makanya kita betul-betul hati-hati kepada ulama. Jangan seenaknya kepada ulama. Jangan sewenang-wenang kepada ulama. Karena ulama ini yang memberikan nadrah, isyarah, wal bisyarah untuk kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama yang betul-betul barokat adalah ulama yang mencetak ulama. Seperti guru Abah, guru Sekumpul mencetak ulama. Ada kayak Khairul Anwar dan beberapa guru-guru yang lainnya. Ini betul-betul cetakan yang ori, yang asli. Jelas nasab keilmuannya, jelas siapa yang mencetak, jelas siapa yang menyuruh. Makanya Abah Guru Sekumpul menyuruh muridnya untuk datang ke kota ini, yaitu kota Sampit, di tahun 78. Guru tahun 78. Subhanallah, tahun 78. Saya ingat dulu masih tahun 2005, 2006 ke Sampit masih hutan semua. Apalagi tahun 78. Apa yang beliau cari di sini? Harta, tahta, jabatan? Tidak ada. Karena sami'na wa ata'na. Daripada apa-apa yang dikatakan oleh gurunya, beliau menuruti. Akhirnya beliau di sini menerangi kota Sampit ini dengan ilmu yang beliau bawa dari guru-guru beliau. Menerangi hati kita yang selalu cinta kepada Rasulullah. Memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tahun 78 di kota Sampit. Mungkin akses jalan, kendaraan luar biasa sulit. Kita sekarang dakwah ada mobil, ada pesawat. Bagaimana dakwahnya pendahulu kita luar biasa. Oke saudara,
rugi kalau kita tidak betul-betul cinta kepada Rasulullah. Ibu-ibu kalau mau cinta kepada Rasulullah yang taat kepada suaminya. Bapak-bapak kalau mau cinta kepada Rasulullah yang tanggung jawab kepada keluarganya, terutama kepada anak-anaknya. Carikan guru anak-anak kita supaya anak-anak kita bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carikan pendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita selalu cinta kepada ulama. Carikan daripada sosok guru yang punya nasab jelas kepada Rasulullah supaya anak kita punya ikatan batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti rantai, kalau yang bawah bergerak, yang atas ikut bergerak. Kalau yang atas bergerak, yang bawah ikut bergerak. Nah, itulah rantai batiniah antara umatnya Rasulullah dengan umatnya, antara murid dengan gurunya. Makanya kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, carikan anak kita guru, sekolahkan anak kita ke pesantren-pesantren supaya anak kita tahu bagaimana caranya birrul walidain, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya memuliakan daripada orang tuanya. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada, karena tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ceritanya birrul walidain, tidak ada ceritanya Isra wal Mi'raj, tidak ada ceritanya Shaumur Ramadan, tidak ada ceritanya Idul Fitri, tidak ada ceritanya Idul Adha, tidak ada ceritanya Maulid, tidak ada yang namanya kurban, tidak ada yang namanya haji wal umrah. Tidak ada surga dan neraka kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya dunia alam semesta, tidak ada. Karena apa? Apa katanya Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflak. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan langit dan bumi. Numpang kita kepada Rasulullah. Terus kita mau kurang ajar kepada ulama. Kita tidak sul adab kepada ulama, yang mana ulama ini kata Rasulullah, man a'zamal ulama faqad man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama maka memuliakanku kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakanku maka orang itu memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah tidak ada lagi nanti kembalinya orang itu kecuali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya saudara. Barang siapa yang hina ulama menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang meremehkan ulama meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana kita kalau sudah meremehkan Rasulullah? Sedangkan kita hidup di dunia itu karena Rasulullah. Nanti di akhirat kita butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi gosaidahnya yang dibawakan oleh adik-adik kita tadi? Gosidah itu adalah gosidahnya Habib Soleh Tanggul yang lirik lagunya diciptakan oleh guru besar kita ya, guru sekumpul. Yang di salah satu gosidahnya disebutkan nafsi nafsi analaha analaha analaha. Itu diartikan nanti kita semuanya datang kepada anbiya, kepada nabi-nabi, mengatakan semua nabi-nabi itu kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri sekarang. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Tapi Rasulullah waktu didatangi oleh umatnya mengatakan analaha, analaha, analaha. Ini bagianku, ini bagianku, ini bagianku katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Minta apa? Aku kasih ya Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Rasulullah, ummati, ummati, ummati ya Allah, yaitu meminta syafaat daripada umatnya. Seperempat daripada umatnya Rasulullah yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab.
Apa cukup Rasulullah seperempat umatnya masuk surga dan hisab? Kurang. Sujud lagi Rasulullah. Apa katanya Allah SWT? Irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Muhammad. Apa permintaanmu? Akan aku kabulkan ya Muhammad. Umatnya lagi minta lagi Rasulullah, seperempat lagi masuk ke surga. Allahumma ja'alna minhum. Moga kita termasuk daripada yang seperempat tadi, dijadikan oleh Allah SWT mendapatkan syafaat ya Rasulullah. Amin. Apakah cukup? Tidak cukup. Sujud lagi Rasulullah SAW sampai 3 kali. Irfa' ra'sak ya Muhammad. Tak apa, pasti aku kasih ya Muhammad. Ummati seperempat lagi masuk surga. Makanya Rasulullah itu ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, atani atin indir rabbi. Datang 2 pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku, yaitu 2 pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. An-nisfu ummati yadkhulul jannah au syafaati. Atau separuh daripada umatku ini masuk surga katanya Allah SWT, atau kau memasukkan umatmu dengan syafaatmu. Fakhtartu syafaati kata Rasulullah, maka aku memilih syafaatku kata Rasulullah SAW. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, untuk siapa syafaat ini ya Rasulullah? Liman mata lam yusyrik billah syai'an, untuk orang-orang yang meninggal tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apapun. Separuh umatnya sama Allah taala dimasukkan ke surga. Yang separuh dihisab. Ini masih berat Rasulullah, luar biasa. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita, saudara-saudara. Ibu-ibu panas ya, ibu-ibu ya. Keringat yang bercucur siang hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta dengan ulama, kita cinta dengan pewarisnya Nabi, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar Bu, 1, 2, 3 jam tidak apa-apa, tapi nanti itu menjadi saksi lebih daripada ibadah 10 tahun. Kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas kita hadir di sini luar biasa. Luar biasa. Lagi ibu-ibu kalau shopping setengah hari kuat kok. Insya Allah. Nggih. Bapak-bapak ada yang ngeluh nih. Kalau sudah shopping terus Pak. Tapi insya Allah banyak rezekinya. Membawa rezeki insya Allah datang siang hari ini bisa menyenangkan keluarganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah cukup Rasulullah umatnya separuh? Tak cukup. Masih belum kata Rasulullah. Sampai menurut riwayat nanti ada singgasana yang besar di aras ini. Singgasana yang besar ini di padang mahsyar nanti itu singgasananya para anbiya, para nabi-nabi. Ada satu singgasana yang paling megah, yang paling mewah, yang paling bagus. Singgasana itu tidak ada orang. Singgasana siapa itu? Singgasananya Rasulullah SAW. Ada di mana? Ada di pintu-pintu neraka. Rasulullah melihat mana umatnya yang masih ada di neraka. Sampai menurut riwayat itu para malaikat sampai membawa umatnya Rasulullah itu disembunyikan. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan oleh Rasulullah SAW. Malaikat tuh heran kalau ada umatnya Rasulullah masih ada di neraka. Subhanallah, kamu ini punya nabi luar biasa, kok kamu masih ada di neraka? Makanya besar sekali syafaatnya Rasulullah. Rugi kalau tidak dikenal oleh Rasulullah. Rugi kalau tidak mengenal dan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu membanggakan Rasulullah, tapi apakah kita pernah membuat bangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat Rasulullah bangga kepada kita semua? Yaitu kita memberi kado yang paling istimewa untuk Rasulullah, yaitu kado kalau kita menjalani, kalau kita mencari ilmu, kita mencari alat supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kado yang paling indah.
dari Rasulullah untuk Rasulullah SAW. Untuk ibu-ibu terus hadir pengajian, bapak-bapak terus hadir pengajian. Walaupun ada yang bilang jangan pengajian terus, ibu-ibu tetap pengajian. Untuk siapa? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa? Untuk supaya dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus membaca selawat kepada Rasulullah, terus datang ke majelis zikir, terus datang ke majelis taklim, supaya kita dikenal oleh Rasulullah, dikenal oleh ulama, supaya kita nanti di akhirat tidak berat-berat. Saudara, al-mautul haq, maut ini ada betul. As-su'alul munkar wan nakirul haq, pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir itu pasti ada. An-narul haq, neraka itu ada. Al-jannatul haq, surga itu ada. Al-mizanul haq, timbangan daripada amal kita nanti bakal ada. Al-siratul mustaqimul haq, perjalanan di sirat itu pasti ada. As-safa'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haq, syafaat dari Rasulullah itu pasti adanya. Kalau kita tidak hadir di majelis seperti ini, mau kemana kita nanti menghadapi hal-hal yang seperti itu, saudara? Menghadapi mizan, timbangan, menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, menghadapi daripada perjalanan Shiratal Mustaqim, menghadapi padang mahsyar. Masih banyak perjalanan yang belum kita tempuh. Isinya di sini, bekalnya di sini. Jadi kalau dibilang kita tidak boleh hadir pengajian, apakah dia yang menjamin kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan ulama tidak bisa yang dapat menjamin kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau bukan ulama tidak bisa yang membawa kita kepada syafaatnya Rasulullah. Auratnya saja belum ditutup sudah berani melarang orang untuk hadir, untuk tidak hadir di pengajian-pengajian. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Insyaallah hadirnya kita di tempat yang penuh barokat, yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijadikan orang-orang yang bersemangat hadir majelis-majelis ilmu, hadir majelis-majelis salawat, hadir majelis-majelis ta'lim, hadir majelis-majelis yang mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala berberkat para aulia Allah, terutama guru besar kita, guru sekumpul dan guru kita, yaitu guru Khairul Anwar, berkatihim wa usulihim. Moga-moga kita juga dijadikan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan iman kita, ditambahkan daripada semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, dijadikan daripada suami kita suami yang saleh, dijadikan istri-istri kita istri yang salehat, dijadikan anak-anak kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak kita yang semangat mencari ilmu, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang cinta kepada ulama, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang bangga dan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, cukup sekian yang bisa saya aturkan, dan juga saya sangat berterima kasih kepada semua jajaran panitia, dan juga kita juga doakan supaya umi daripada anak-anak Kiai Khairul Anwar, istri dari guru Khairul Anwar, supaya dijadikan oleh Allah SWT sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, dan selalu mendoakan kita jadikan orang-orang yang saleh dan salehat. Amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan oleh Allah SWT umurnya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya bisa haturkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah SAW semua Imam Kutub Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Habib Abdullah Alwi Al-Haddad Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus Habib Husain bin Abu Bakar Batang Haji Abah Jalil bin Abdul Ghani Susan Soleh bin Muhsin Amin Susan para awliya min awliya min Fatihah Auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ya Rabbi berkati Habibana Rasul Salam. Ya Allah diberkati Habibana Mustafa Rasulullah. Ya Allah diberkati Habibana Rasul Salam di bulannya Rasulullah, di bulan Sya'ban. Ya Allah kami memohon ampun ya Allah di perkumpulan yang sangat baik di acara hall Abah Hairul Anwar ya Allah diberkati Sidin ya Allah, diberkati para aulia Allah ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah, guru besar kami ya Allah, di tempat mustajab ya Allah, panjangkan umur Sidin ya Allah, kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami ya Allah, panjangkan umur beliau ya Allah, angkat derajat beliau yang tinggi ya Allah, kasihlah kedudukan beliau ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan beliau ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami sudah pulang ke rahmatullah, malaikat udah jemput, umurnya sudah sampai ya Allah, ampunilah dosa-dosa Sidin ya Allah, ampunilah ya Allah. Orang tua kami bukan malaikat ya Allah, punya banyak kehilapan, mungkin selama membesarkan kami, mendidik kami ada uang haram yang kecampur. Ampunilah ya Allah. Di majlis yang sangat mulia, majlis penuh barokah, diberkati Abah Guru Hairul Anwar, diberkati Abah Jeni bin Abdul Ghani, diberkati para wali-wali. Mudah-mudahan orang tua kami enggak dihisab, diampunilah dosa-dosa beliau ya Allah, dikasihlah keluasan kuburan beliau ya Allah, dikasihlah keterangan kuburan beliau, ditaruh di samping idola kami Rasulullah SAW, ditaruh di samping Habibana Mustafa, ditaruh di samping kecintaan kami Rasulullah SAW. Panjangkan umur istri kami ya Allah, anak-anak kami jadikanlah beliau anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kami sebagai pemimpin rumah tangga ya Allah, mudah-mudahan jadi suami yang panutan untuk mendidik istri, mendidik anak keluarga kami ya Allah ya Rob, yang diridhoin sama Allah Ta'ala, diridhoin sama kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, yang punya penyakit dikasih sifat-sifat sehat walafiat, yang belum dapat jodoh kasih jodoh orang baik soleh soleha, yang belum ada keturunan kasih keturunan ya Allah, yang enggak cinta ame majlis jangan engkau cabut dulu umurnya, yang enggak cinta ame majlis berilah hidayah ya Allah. Ya Allah, karena Rasulullah SAW enggak ninggalin uang, tapi ninggalin ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Mudah-mudahan makin banyak lagi orang-orang umatnya Rasul, ususan ciptaan Allah, Muslim ya Allah, bersatu penuhin majlis agar bala enggak turun, agar azab engkau enggak turun. Ya Rob, berilah Indonesia yang kami cintai, biar mayoritas Muslim penuh dengan majlis, penuh dengan majlis ilmu ya Allah. Duduk di majlis bukan untuk menghujat ya Allah, duduk di majlis bukan untuk pamer-pamer ya Allah, karena kami orang bungul, kami orang bodoh, kami haus dengan majlis
warisannya Rasulullah SAW. Untuk apa kami cinta sama Rasul? Untuk apa kami rindu sama Rasul? Sayang sama Rasul, tapi nggak pernah duduk di majlis. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagai umat kesayangannya Rasulullah. Ya Allah, berilah kami hidayah. Tulislah hati kami I love you Rasulullah SAW. Yang punya usaha, yang dikasih amanat sama Allah, mudah-mudahan nggak hianat, dikasih keberkahan lancar. Mudah-mudahan yang petani dikasih Allah dijauhkan sama ya hama ya Allah, dikasih keberkahan, tambang-tambang semuanya, tambak ikan-ikan semuanya ya Allah. Yang belum tolak haji, tolak umroh, diundang sebagai tamu mulia Engkau ya Allah, tamu mulia Engkau ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, ya Rasulullah. Kami sangat rindu kegenangan, ingin sholat lagi ya Allah di Baitullah, ingin kecup Hajar Aswad, batu hitam. Barang siapa yang cium Hajar Aswad sama juga cium bibir para nabi, termasuk bibir Habibana Rasulullah SAW. Kami kepengen ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa undang lagi ya Allah ke Baitullah. Enggak itu tolak haji atau umroh, bisa Engkau undang lagi Fakih Muqaddam ke Hadramut. Mudah-mudahan kami selamat dunia akhirat. Jangan sampai uang-uang haram masuk darah daging kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Kami takut dengan azab yang sangat pedih. Mendingan kami di sini miskin, melarat, enggak makan, yang penting Engkau jaga uangnya ya Allah. Jangan pada kami bersandiwara sama Engkau ya Allah. Jangan pada bersandiwara sama Engkau ya Allah. Engkau 24 jam melihat. Jangan sampai kami bersandiwara sama Engkau ya Habibana Rasulullah. Tolong lindungilah kami seperti Engkau melindungi para wali-walimu ya Rabb. Tolong cintain kami seperti Engkau mencintai para wali-walimu ya Rabb. Tolong sayangilah kami seperti Engkau menyayangi para wali-walimu ya Rabb. Kami sangat sayang sama wali-walimu, sama orang soleh dan soleha. Buktinya ini pagi ya Allah, dengan keadaan panas, dengan keadaan apapun, gak peduli ya Allah. Yang penting hatinya Rasulullah gembira ya Rabb. Yang penting hatinya Rasulullah, yang penting hatinya Rasulullah tersenyum melihat kelakuan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Ya Rabb, panjangkan umur kami apabila bikin hatinya Rasulullah gembira. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Rabb. Cabutlah umur kami detik ini juga, sekarang juga cabut ya Rabb. Cabut ya Rabb, cabut, cabut ya Rabb, cabut, cabut. Gak ada gunanya kami hidup, gak ada gunanya. Kalau itik bisa disembelih, kerbau bisa disembelih, ayam bisa disembelih untuk hidangan maulud hall, acara-acara pernikahan. Daging kami siapa yang mau makan ya Allah? Kami sangat cinta NKRI ya Allah. Mudah-mudahan Engkau gak
محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنعيط محمد لم يزل من الكتاب محمد حكيم بالعدل وشرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق دين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد نور المصطفى حياة الأكوان حياة الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان نور المصطفى نور المصطفى روح الأكوان روح الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان نور المصطفى نور المصطفى عين الأكوان عين الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان نور المصطفى نور المصطفى سر الأكوان سر الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان هو المصطفى هو المجتبى صلى الله عليه بكل الأزمان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان حبيبي محمد 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 خير
المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملك حي قديم قديم واجد بار رؤوف رؤوف بالعبيد